Salam, salam, puji Yesus. Haleluya. Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, di mana saja Anda berada, puji Yesus. Saya sangat senang sekali kita bertemu lagi. Nah, pada saat ini saya akan memberitakan kembali berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Haleluya. Sungguh luar biasa pada saat ini. Saya bersaksi di hari ini tanggal 23 Februari tahun 2024. 2025 tentang peristiwa yang Tuhan lakukan dalam dimensi roh. Perkara Tuhan kali ini, Tuhan melakukan membuka kembali meterai, kitab meterai Wahyu 5, meterai kebenaran, kitab meterai kebenaran Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam bahasa roh disebut Dabadios. Dabadios itu artinya meterai kebenaran tentang Yesus yang lahir di Tage, Paniai, Papua, ya, dan mati disalib di Mia Tage Mewodi de Papua. Nah, itu disingkapkan kembali atau meterai itu dibukakan kembali dalam dimensi roh. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, ya, meterai ini dibukakan kembali. Kita akan ikuti dan saya akan sampaikan bagaimana rentetan rema dan logos yang dilakukan dilakukan oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan pemulihan. Dengan demikian pada saat ini saya mengambil tema bahwa tangga batu marmer darah Yesus telah terpasang yang menghubungkan surga dan bumi di atas Papua. Haleluya. Di atas Papua. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dengan demikian mari kita berdoa karena ini berhubungan dengan kemahakudusan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Apa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Sesuai dengan jadwal waktu Tuhan, di mana bulan Februari akhir Bapa akan memberitahukan dan membukakan kembali meterai, di mana Dabadios, di mana Yesus rahasia meterai kebenaran. Yesus lahir di Mogogua Patage Mewodi de Papua, dan Yesus mati bangkit. Yesus mati bangkit hidup naik ke surga kembali lewat Mewodi de Papua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, dengan demikian Bapa, haleluya, kami mau bersaksi tentang perkara ini. Haleluya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, Bapa telah lakukan tanggal 23 hari Minggu dan 24 hari Senin Bapa, di mana dalam dimensi roh waktu-waktu Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Lindungi kami, badan Roh Kudus sendiri bekerja beracara di dalamnya. Haleluya, perkara-perkara yang tidak dapat diselami oleh manusia Bapa sedang melakukan dalam dimensi roh yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, sebagai dasar kita baca dulu firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, logos saya baca dulu. Yang pertama itu Yesus mati. Matius 20, ya, Matius 2 itu 3 raja dari timur melihat bintangnya di timur, lalu mereka datang menemui Yesus yang lahir. Itu satu. Yang kedua itu Matius 26, ya, Matius 16
ayat 19. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan ku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat ke dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan benar terlepas di surga. Haleluya. 18. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan ku dirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasanya. Ya, selanjutnya kita lihat di Matius 27, Yesus mati. Ya, mulai dari jam 12 kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesua dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Yahweku, Yahweku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang berdiri dari mereka. Ia mengambil bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatan bulu dan memberi Yesua minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah, kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesua berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah-belah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang meninggal, yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Haleluya. Pertumpahan darah Yesus di atas Golgota. Kita lihat lagi berikutnya di 1 Korintus 2. Ya, dasar dan bangunan. 1 Korintus 3, dasar dan bangunan. Ya, sesuai dengan kasih karunia Yahweh yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Haleluya. Kita lihat lagi di Yohanes 1 ayatnya yang ke 50-51. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat, maka di bawah pohon ara mereka, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat naik turun kepada anak manusia. Haleluya. Kita lihat lagi di Wahyu 5 ayatnya yang ke 1 sampai dengan ayatnya yang ke 14. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Yahweh dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Itu meterai kebenaran, kitab yang termeterai dan anak domba. Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14. Jadi kitab meterai ini dibuka. Dalam bahasa roh disebut dengan Dabadius. Dabadius artinya kitab yang dimeteraikan dan anak domba. Itu dibuka. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang kita mendengarkan kesaksian yang terjadi. Jadi kemarin hari Minggu itu pagi tanggal 23, haleluya. Tuhan memberikan kami ayat tentang di mana keselamatan itu tujuan iman
adalah memperoleh keselamatan. Keselamatan inilah yang diselidiki. Haleluya. Oleh para nabi, para rasul dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Di mana keselamatan itu terjadi lewat siapa? Haleluya. Dan keselamatan itu terjadi lewat Yeshua Amasya Adonai. Tetapi keselamatan itu diserongkan oleh orang-orang sejak kerajaan Yahweh diberitakan oleh Yohanes Pembaptis dan Yeshua. Maka orang yang datang menserongkan kerajaan, berita keselamatan juga itu muncul. Sehingga berita keselamatan melalui Yeshua itu disembunyikan dan diserongkan dari bangsa-bangsa, dari zaman ke zaman sampai generasi kita sekarang. Maka muncullah banyak Yesus dari Nazaret, Yesus dari Yerusalem, Yesus dari Inggris, Yesus dari Yunani, Yesus dari Romawi, dari Amerika, haleluya, dan berbagai-bagai, dan juga dari Afrika, haleluya. Luar biasa, ini terlalu banyak, haleluya, sampai hari ini. Namun kebenaran kepribadian Yeshua itu disembunyikan, di kitab gulungan itu disembunyikan. Jadi keempat Injil itu memuat tentang Yeshua. Tetapi dari keempat Injil itu dan juga Injil yang kekal itu di surga, di Wahyu 14 ayat 6 itu, ya, haleluya, di situ muatannya tentang pribadi Yeshua, biografi dan segala bentuk apa saja yang Yeshua lakukan sebelum dan sesudah Yeshua lahir di bumi, bangkit, mati, bangkit, naik ke surga dan kembali. Semua itu diceritakan di dalam, semua itu dimuat di dalam. Dan kitab ini dalam Wahyu ini, di dalam ini, di Wahyu 5 itu, di situ dimeteraikan, dan meterai-meterai ini dibukakan kembali. Dabadios itu artinya meterai kebenaran tentang Yeshua itu dibukakan kembali. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Maka Yeshua sendiri berkata waktu Yeshua mati, dia berpesan kepada 12 murid dalam Markus 16 ayat 8. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu akan datang dari timur ke barat. Barat itu adalah pusat bumi Yerusalem. Nah, dari Yerusalem itu ujung bumi timur, the Golden Gate, di balik Golden Gate itu di sana. Nah, di situ menyimpang rahasia tentang berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, Injil keselamatan sudah diberitakan dari Yerusalem. Tetapi kenapa Yesus berpesan kepada 12 murid bahwa berita yang kudus dan terbinasakan tentang berita keselamatan yang kekal akan muncul dari timur ke barat? Haleluya. Ini rahasia yang dibukakan. Ini rahasia yang dibukakan. Tolong ikuti baik-baik, haleluya, apa yang Tuhan sedang kerjakan, haleluya. Ini Roh Kudus bukakan kembali pemeteraian ini karena 2014 itu Tuhan beritahukan bahwa nanti bulan Februari akhir itu Tuhan akan membukakan kembali meterai ini kepada orang asli Papua, supaya mereka memberitakan bahwa Yeshua lahir di Papua dan juga Yeshua mati bangkit di Papua, dan dia akan kembali naik ke surga dan akan kembali lewat Papua, ke bumi lewat Papua, dan mendirikan kerajaannya di Sion. Haleluya. Dan jadwalnya dia kena di bulan Februari ini. Haleluya, akhir bulan Februari ini, dan haleluya. Dan itu diberitahukan kembali. Kesaksiannya seperti ini, saudara-saudara terkasih. Jadi kemarin saya dari sini Tuhan suruh untuk saya pergi naik ibadah di tempat ibadah di Tage, di Epouto, di tempat ibadah kami di Epouto sana, di Tage. Nah, di situ ada ibadah persekutuan doa. Jadi kami ibadah kemarin, dalam ibadah itu kami pujian penyembahan. Begitu kami pujian penyembahan, haleluya. Kami pujian penyembahan begini, setelah pujian penyembahan itu saya masuk dengan doa. Doa tentang kebenaran firman Tuhan dan pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan dalam penyembahan itu kepada hamba-hamba Tuhan untuk dimanifestasi melalui 9 kerema jawatan supaya disampaikan dalam terang Roh Kudus. Haleluya. Begitu berdoa selesai, haleluya, saya mulai bersaksi. Setelah saya bersaksi, haleluya,
ada beberapa hamba Tuhan menyampaikan kesaksian mereka. Dalam suasana ibadah itu, ada satu hamba Tuhan, dia melihat bahwa waktu saya berdoa itu, antara saya dengan hamba Tuhan yang di sana, teman hamba Tuhan Bapak Marcel TKG, juga antara kami dua itu, dia lihat, hamba Tuhan dia lihat dalam dimensi roh, dalam penglihatan itu, Roh Kudus itu dia berdiri. Lalu dia beritahukan bahwa akulah Roh Kudus yang membukakan rahasia tentang Yesus di sini. Yesuha di sini. Di tempat ini. Nah, Roh Kudus itu dia beritahu begitu. Lalu di situ juga ada ikan besar. Tapi ikan itu sudah dibersihkan, isi perutnya juga sudah dibersihkan. Nah, lalu ketika mau potong ikan itu langsung jadi hidup, baru dia lari ke Danau Tage. Itu satu penglihatan pertama. Hamba Tuhan satu dia melihat penglihatan lagi. Dia melihat begini penglihatannya. Yesua berdiri di tengah kami. Tapi Yesua dalam bentuk orang Papua. Rambut keriting. Lalu dia kasih tunjuk bekas-bekas paku, bekas-bekas luka di tangan, di kaki. Lalu dia beritahukan. Dia bilang begini, saya ini telah menderita dari kamu punya moyang-moyang pada zaman dahulu saya disalibkan. Saya menderita sekarang. Saya punya luka-luka ini, kamu yang menyembuhkan saya. Sekarang kapan kamu menyembuhkan saya punya luka-luka? Ini lewat hamba Tuhan Mama satu, Tuhan berbicara seperti itu pada saat yang sama. Nah, yang berikutnya, hamba Tuhan yang tadi, saya lupa hamba Tuhan yang tadi itu, setelah ikan itu dia lari masuk ke dalam danau. Lalu hamba Tuhan yang satu tadi itu dia lihat firman Tuhan tentang Wahyu 5 ayat yang ke 2. Ayat yang kedua. Dia melihat itu. Dia melihat Wahyu 5 ayat 2. Ternyata dia punya judulnya itu tentang ini. Kitab yang dimeteraikan dan anak domba. Setelah hamba Tuhan itu, hamba Tuhan ketiga dia lihat lagi. Tuhan beritahukan dia, hai anakku, bukalah di Matius 2 ayat 2. Nah, di sana di Matius 2 ayat 2 itu bercerita tentang, itu lewat hamba Tuhan satu. Lalu Tuhan bawa hikmat kepada kami bahwa 3 raja itu duluan melihat bintangnya di timur. Yesua lahir di timur, bintangnya di timur. Haleluya. Itu lewat hamba Tuhan yang ketiga. Lalu waktu suasana kami lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang membukakan rahasia ini, ada satu teruna. Teruna ini dia lihat mimpi. Dia bilang waktu hamba Tuhan, waktu sampaikan firman Tuhan tadi itu, saya dibawa dalam penglihatan. Jadi saya berjalan keliling di atas danau Paniai. Tapi di situ saya lihat 2 orang bermain bola di atas air. Tapi saya lihat di atas danau Paniai itu air dia meluap sampai air dia berkumpul ke arah dia punya pusat air di danau Paniai. Lalu saya lihat kok air yang tadi dari pusaran danau Paniai itu, air itu dia berubah menjadi darah. Saya heran, dari teman saya dia bilang, kamu lihat danau Paniai sudah berubah menjadi darah. Haleluya. Jadi teruna ini dia beritahukan bahwa tadi waktu sampaikan firman Tuhan itu, dia melihat penglihatan seperti itu. Haleluya. Nah, itu suasana di ibadah di hari Minggu. Haleluya. Lalu setelah sampaikan firman Tuhan, menjadi PR bagi kami untuk kami terus berkomunikasi dengan Tuhan, bertanya lagi. Haleluya. Itu salah satunya adalah ikan yang dia hidup baru dia lari ke danau, itu satu. Yang kedua itu apa arti daripada kami harus membayar Yesua disalibkan oleh moyang 12 suku Israel yang menjadi luka-luka ini. Supaya luka-luka ini sembuh, bagaimana cara untuk menyembuhkan luka-luka Yesua? Itu menjadi PR untuk kami harus doa. Yang berikutnya itu adalah kenapa danau Paniai ini dia berubah menjadi darah. Haleluya.
Pada saat yang sama, ada satu hamba Tuhan melalui hikmat datang lewat dia, itu diberitakan bahwa pada waktu dulu peristiwa Yosua yang terjadi di tali di atas mewah, peristiwa Yosua terjadi itu dia cerita bahwa memang pada waktu itu banyak orang datang ambil minum darah Yosua secara nyata pada zaman itu. Nah, dia beritahukan seperti itu. Oh, berarti saya punya pandangan nikmat itu dibawa ke, oh ini berhubungan dengan darah Yosua. Ya, saudara-saudari terkasih, setelah itu dalam suasana ibadah itu seperti itu, haleluya. Lalu tadi pagi baru kami berdoa lagi tanya Tuhan tentang ada beberapa pernyataan itu. Ya, yang pertama kami berdoa tentang itu ikan. Nah, kami berdoa tentang ikan itu. Kami tanya ikan itu ikan apa? Begini Bapak perlihatkan, Tuhan Bapak perlihatkan bahwa ikan itu adalah hantu. Dalam bahasa Mei itu disebut madou. Madou itu raja madou di seluruh dunia punya raja. Madou atau hantu. Hantu ini dia lakukan apa? Kami berdoa tanya Tuhan. Ya, jadi waktu Yosua dilahirkan itu oleh Maria, oleh Wenekapie Madi ini, dia melahirkan di tempat yang Mogogo Pituapa tarik mewu di Papua. Mogogo Pituapa itu kota Daud yang tempat 7 benteng batu kota Daud yang tua. Di situ darah nipas daripada Maria itu jatuh di air itu dimakan oleh madou ini. Tuhan beritahukan begitu, dimakan oleh madou ini, hantu ini. Lalu waktu kami berdoa minta ampun, karena Tuhan bilang kamu minta ampun, kamu tegege minta ampun. Kami berdoa minta ampun begini. Pada waktu itu Maria tidak melahirkan baik, sehingga tidak menjaga darah nipasnya, sehingga madou makan. Kami berdoa minta petunjuk seperti itu, minta ampun di pengadilan Yosua. Lalu begini, pada waktu kami minta ampun itu, lihat madou yang tadi yang besar itu, dia sudah kena mata kailnya Tuhan. Lalu dia ditarik naik, itu madou itu besar, madou itu besar, dia sebesar Danau Tage, madou raksasa. Lalu dari atas itu api Tuhan mulai turun itu, bakar di dalam api belerang Tuhan itu 7 kali dia dibakar. Dia dibakar selesai itu, baru ini kami berdoa supaya darah Yosua yang darah nipas ini supaya diambil kembali dari mulut madou ini. Kami berdoa sampai darah nipas Maria ini diambil kembali, lalu diamankan di tempat yang Tuhan tentukan dari keabadian. Haleluya. Jadi ini namanya meterai atau dabadios. Meterai kitab Wahyu 5 ini terbuka. Dan itu peristiwa yang Tuhan lakukan. Terjadi, dan ini namanya pemulihan. Perkara pemulihan Tuba Masia. Jadi darah nipas itu diamankan di tempatnya. Dalam bahasa Mebilan itu pagawa itu raya semua. Jadi dengan darah Yosua itu dia menyucikan darah nipas dari Maria yang melahirkan Yosua itu, diamankan. Setelah itu Tuhan bawa kami. Saya kembali lagi berdoa yang satu lagi. Di Wahyu tadi 5 ayat 20 ayat 2 itu 1 sampai 14 itu. Nah, itu yang Tuhan bilang itu dabadios. Dabadios itu bahasa roh. Artinya itu rahasia kitab kebenaran itu terbuka. Bahwa Yesua lahir di sini, Yesua memberitakan kebenaran firman Tuhan dari sini ke seluruh dunia, dan Yesua mati, bangkit, naik ke surga, dan akan kembali ke bumi melalui tempat ini. Ya, itu rahasia itu di meterai ini dibukakan. Kenapa meterai ini dibukakan dan penggenapannya terjadi di sini? Rasul Yohanes itu kan dia yang
orang pertama rasul yang mengikuti Yesus sampai ke Golgota. 11 lainnya itu hilang. Mereka takut sembunyi. Tapi yang ikut Yesus sampai ke Golgota itu, Golgota tempat tengkorak itu, nah itu hanya Yohanes yang ikut. Makanya Yohanes itu dia mendapat kitab Wahyu ini penglihatan di Pulau Okokopa. Patmos dulu, sekarang disebut dengan Okokopa. Dari tempat inilah penggenapan ini, Wahyu ini harus dibukakan dan kegerakan kitab Wahyu harus dari sini. Iya. Selanjutnya kami berdoa lagi tentang Matius 2 tadi. Tuhan bilang itu jelas, 3 raja kan lihat bintangnya di timur duluan. Jadi bintangnya itu siapa? Yesuha. Aku adalah bintang timur yang gilang gemilang. Yang pertama melihat bintang timur atau itu Yesuha itu lahir itu 3 raja duluan yang dilihat dari Papua dulu. Haleluya. Nah itu berhubungan dengan bagaimana Yesuha lahir itu di timur. Nah, dari Islam dong bilang itu Maghrib dan Sabur. Maghrib itu dikumpulkan di barat. Sabul itu lahirnya di timur. Haleluya. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, lalu yang kedua itu kami berdoa lagi, yang ketiga itu berdoa lagi tentang apa itu? Kenapa Yeshua tampil lalu Yeshua menunjukkan bekas-bekas paku, pukulan. Lalu Yeshua berkata bahwa kapan kamu menyembuhkan luka-luka saya bekas pukulan dari dulu moyang-moyang kamu 12 suku Israel yang telah menalipkan aku. Haleluya. Itu apa? Itu cara itu bagaimana kami minta petunjuk Roh Kudus. Lalu Tuhan bilang begini. Ketiga penghakiman datang di Wahyu 1 ayat 7. Mereka menikamnya akan meratap ketika anak manusia datang di awan-awan. Artinya dalam penyelesaian orasi penyaliban Yesus oleh 144.000 marga-marga 12 suku Israel yang menyalibkan Yesus itu. Nah, haleluya. Itu pada waktu Yesus datang dan menuntut. Itu menyelesaikan dosa dalam rangka penyelesaian kutub Gibeon, penyaliban Yesus oleh 12 suku Israel itu hutan darah. Nah, banyak yang tidak percaya perkara ini. Tuhan bilang begitu, banyak yang tidak percaya. Padahal semua marga itu sudah terlibat dalam penyaliban Yesus. Tuhan bilang begitu. Terutama marga-marga Yahudi dari 12 suku Israel itu sudah terlibat semua. Dan di surga itu lengkap. Haleluya. Jadi perkara ini kami sudah kerja dari tahun, Tuhan bukakan dari tahun 2019. Haleluya. Pemanya menikam lambung Yesus itu ada 12 marga. Nah, jadi ini kami sudah. Jadi Tuhan panggil marga Sawaki bawa ini paku. Nah, terus marga Yeimo, marga Robai. Nah, jadi banyak marga itu semua terlibat dalam orasi penyaliban Yesus. Nah, namun waktu kami sampaikan berita itu bahwa kamu marga ini harus begini, kamu marga ini, mereka tidak percaya, lalu mereka sembunyi di triplek. Mereka tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengakui. Waktu kami kasih tahu, nah, banyak yang tidak percaya. Nah, baru tidak mau merendahkan diri, tidak mau mengaku merasa diri dia marga baik. Padahal semua marga itu diberikan karena marga itu semua marga-marga dosa yang terlibat dalam orasi penyaliban Yesus itu 144.000 marga. Nanti ini diselesaikan dulu baru orang Israel itu dimeteraikan untuk masuk surga. Kalau tidak bisa. Nah, dan juga 144.000 orang sempurna akan diungsikan ke Sion surgawi itu akan mengalami itu, masalah ini diselesaikan dulu. Nah, ini namanya penghakiman menggoncang untuk penyelesaian pemulihan tubuh manusia, pemulihan 12 suku Israel, penyelesaian dosa turun untuk Israel, dan penyelesaian dosa perusakan Taman Eden. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, lalu kami yang merendahkan diri, Tuhan ampuni marga-marga Kogoya, marga-marga Tabuni, Yeimo, marga-marga semua 12 suku Israel yang ada di Papua ini maupun juga yang ada tersebar di
Indonesia dan juga 4 penjuru bumi. Kami minta ampun di pengadilan Yesua Barat. Tuhan tadi itu Tuhan turunkan ini. Kuasa Tuhan turun itu langsung. Semua apa itu dong punya tempat-tempat tenda-tenda triplek tersembunyian itu semua dilebur habis. Semua dilebur habis baru dibakar semua dimusnahkan. Haleluya. Mereka semuanya belah, saya tidak salah. Saya punya marga itu tidak salah dulu. Saya marga tidak terlibat dalam penyaliban itu. Nah, mereka bicara-bicara alasan-alasan semua itu dibakar, dimusnahkan satu kali. Nah, itu baru Tuhan bilang itu baru Tuhan punya bekas-bekas luka-luka itu sudah mulai sembuh. Nah, Tuhan perlihatkan seperti itu saudara-saudari terkasih. Haleluya. Yang berikutnya itu kami masuk doa lagi yang anak teruna yang dia lihat waktu kami sampaikan firman Tuhan. Dia lihat tentang dia dibawa ke atas danau Paniai. Dengan dia temannya don dua jalan baru don lihat pemandangan di atas danau Paniai. Baru Tuhan perlihatkan ada 2 orang yang bermain bola. Tapi 2 orang yang bermain bola ini mereka di atas air. Jadi dia lihat air danau Paniai itu dia berputar baru dia masuk ke dia sumbunya di dalam berputar. Lalu berubah menjadi danau, berubah menjadi air itu dia berubah menjadi darah. Air danau Paniai berubah menjadi darah. Itu yang kami berdoa tanya Tuhan, kami minta petunjuk Tuhan. Tuhan bilang begini. Jadi waktu Yesua punya darah itu tidak tertumpah di Taman Eden, tidak tertumpah di di surga, di angkasa atau di mana. Itu semua darah Yesua itu tertumpah di bumi. Ya, dia jatuh di atas danau Tage, Tigi, Paniai. Bapak bilang begitu. Jadi pada waktu itu kami berdoa minta ampun untuk orasi penyaliban ini. Begini Tuhan perlihatkan lewat mama hamba Tuhan yang di Jayapura yang sedang melihat membawa Roh Kudus membawa kami. Tuhan perlihatkan, dia bilang kamu marga kamu suai, lihat kamu punya pedang itu. Ada pedang yang Tuhan bilang begini, ini pedang ini sudah dan kasih lukai-lukai saya. Dibilang begini, pedang itu artinya dulu pada waktu Yesua itu disalibkan itu banyak yang buang ludah, banyak yang buang ludah, banyak yang marah. Itu menjadi seperti pedang yang menyayat tubuh Tuhan. Yesua bilang begitu. Jadi kami berdoa minta ampun akan 12 suku Israel dari 144.000 punya perbuatan pada zaman orasi penyaliban Yesua itu. Kami berdoa minta ampun begini. Semua pedang orang pasik lah, tombak lah, kayu lah, apa semua itu dikumpul baru. Semua diamankan baru satu kali, dibakar, dimusnahkan semua. Peristiwa itu dimusnahkan, dibakar semua. Haleluya. Lalu kami masuk berdoa lagi untuk darah Yesua yang tadi yang dari air danau Paniai darah Yesua itu. Darah itu kami kembali berdoa supaya darah itu dikumpulkan kembali. Kami berdoa begini. Ya, sesuai dengan Yohanes 10 ayat 13 itu. Nyawanya itu diserahkan untuk nyawanya itu diambil kembali. Jadi darah Yesua yang tadi itu diambil kembali, lalu dia menjadi darah yang dia membeku. Setelah membeku, dia diamankan di tempatnya oleh Yesua sendiri. Diamankan di tempatnya, lalu kami masuk doa lagi. Doa lagi begini, Tuhan bilang begini. Darah Yesua, darah ini akan menjadi darah yang dasar. Dasar di bawah diletakkan, dasar. Lalu waktu kami masuk doa lagi begini. Tadi darah Yesua itu menjadi dasar dari suatu bangunan, dari suatu tangga. Lalu setelah darah tadi diletakkan itu, dia menjadi kental di bawah, baru dia berubah menjadi dasar dari sebuah tangga. Dasar yang dia berubah jadi batu marmer. Batu marmer yang menjadi dasar untuk peletakan dasar-dasar bangunan, dasar-dasar tangga dari batu marmer.
Lalu Tuhan bilang begini, di muka bumi ini orang membangun agama apapun, orang membangun suatu kekuatan apapun, kelompok apapun, untuk menghubungkan surga dan bumi itu tidak ada darah lain. Hanyalah darah Yeshua HaMashiach Adonai. Itu dasar darah Yeshua HaMashiach Adonai. Kamu di bumi melakukan ini itu, tidak ada kekuatan yang dapat membuat kamu berhasil. Hanya kekuatan darah Yeshua inilah. Nah, Tuhan kasih tahu seperti itu, saudara-saudari terkasih. Dahsyatnya. Ketika Yeshua mati di atas kayu salib itu, lihat. Darah nyawa Yeshua itu diserahkan itu. Tirai terbelah dua. Bumi menutupi kegelapan. Petir angin badai terjadi karena kematian Yeshua yang dahsyat di atas kayu salib. Maka surga dan bumi dihubungkan oleh darah Yeshua HaMashiach Adonai. Abah Yahweh Yeshua bilang begitu, saudara-saudari. Rahasia dalam dari pekerjaan Tuhan Yesus yang lakukan itu tidak main-main, saudara-saudari terkasih. Hari ini banyak orang Papua dan juga banyak orang Israel dan banyak orang yang tidak percaya dengan darah Yesus. Banyak agama-agama dibentuk di muka bumi karena tidak percaya darah Yesus. Tapi saudara-saudari terkasih, Tuhan kasih tunjukkan suatu rahasia misteri. Rahasia di mana tirai terbelah dua. Langit dan bumi bersatu kembali melalui kekuatan pertumpahan darah Yesus di atas kayu salib dengan kematian yang dahsyat. Saudara-saudari, untuk keselamatan yang kekal. Agar orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh keselamatan yang abadi. Lalu Bapak beritahukan. Lalu kami berdoa. Lihat. Ini darah ini diletakkan sebagai dasar. Darah Yesus itu sebagai dasar alas di bawah. Setelah itu dari darah Yesus itu nanti darah kami berdoa masuk lagi, itu darah Petrus mulai masuk lagi. Darah Petrus masuk, disusun langsung saat menjadi satu warna. Darah Petrus menjadi kudus oleh karena darah Yesus yang kudus itu, Maha Kudus itu menguduskan darah Petrus yang kudus. Jadi darah para nabi. Pertama yang masuk itu darah para nabi dulu masuk. Darah para nabi yang masuk itu, darah mereka masuk itu dia susun naik seperti tangga. Tangga yang indah dari marmer. Dan dia warnanya tetap warna dasar di bawah. Lalu Tuhan bilang, karena darah Yesus kudus, maka di atas itu disusun darah para nabi yang mati martir, dibunuh oleh moyang-moyang orang Israel pada zaman Israel Papua pada zaman-zaman dahulu itu. Darah itu semua diambil kembali baru disusun darah para nabi itu. Disusun. Setelah itu darah para rasul, mulai dari Petrus masuk para rasul sampai kepada Yohanes Pembaptis. Darah-darah dipasang naik sampai darah orang kudus. Jadi begitu setiap darah itu dipasang ke atas, dia menjadi kudus dan satu warna dengan warna dasar batu dasar dan warna dasar Yesus di bawah. Dia terus naik sampai ke langit surga. Lalu langit surga itu menjadi terhubung antara surga dan bumi. Haleluya. Jadi hari ini luar biasa. Haleluya. Tangga yang menghubungkan surga dan bumi. Ya. Itu sudah terpasang melalui darah para nabi dan para rasul. Kita lihat di kitab Wahyu 5 tadi itu. Haleluya. Jadi ada 24 tua-tua. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ada 24 tua-tua. Ya, kalau kita lihat di situ tuh ada 24 tua-tua itu tua-tua itu bercerita tentang itu para nabi dan para rasul. Ada 24 tua-tua. 24 tua-tua. Di sini tulis tua-tua tapi dia berjumlah 24 tua-tua. Kalau empat makhluk itu 4 Injil. Matius, Markus, Lukas. Jadi mereka semua di Wahyu 4 ini mengakui bahwa perkara yang sedang dibukakan di surga, yang terjadi di Tage Mewo di Papua ini, itu sah dan benar. Itu yang dimuat dalam Injil yang kekal di surga, di piramida Tuhan, di perpustakaan di surga yang lengkap. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, jadi terpasangnya, ketika itu terpasang, kita lihat kembali tadi di Yohanes 1 itu, ayat yang ke-51. Nathanael, karena engkau percaya, kau melihat bahwa langit terbuka dan
malaikat Tuhan turun naik kepada anak manusia. Kepada anak manusia. Jadi turun naik. Haleluya. Kenapa? Darah Yesus itu bukan simpan di surga, di bumi. Di tamadai dan tempat tanah tumpah darah dia. Haleluya. Ketika dosa diangkat, penyelesaian dosa terjadi pada pengakuan pada saat penghakiman Yesus. Haleluya. Maka pemulihan pun terjadi. Itu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudari terkasih, hikmat seperti ini yang kami sampaikan banyak orang tidak mengerti. Baik hamba Tuhan sekalipun, karena rahasia ini tidak dibukakan sama mereka. Itu hanya dibukakan sama orang-orang asli Papua. Dan juga itu dibukakan sama 12 tim doa di seluruh dari 12 negara yang ada di bumi ini. Satu Papua dari tim doa yang kami sedang jalan ini. Yang kedua Jepang, yang ketiga tim doa di Malaysia, yang ketiga di Korea Selatan, yang keempat, yang kelima di Cina, yang keenam di India, yang ketujuh di Australia, yang kedelapan di Kanada, yang kesembilan di Amerika Latin, yang ke-10 di Afrika, dan yang ke-11 di Spanyol, dan yang 12 di Yerusalem sana, di Israel. Dan ketika rahasia ini dibukakan hari ini meterai, tirai terbelah dua dan tangga terhubung oleh darah Yesus dan juga darah para nabi dan para rasul dari bumi ke surga. Haleluya. Waktu jembatan dan tangga sudah mulai terhubung. Saudara-saudara terkasih, 144.000 orang saleh itu akan naik turun kepada anak manusia. Saudara-saudari terkasih, ini perkara-perkara roh yang sedang terjadi dalam dimensi roh. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ini yang Tuhan lakukan kemarin tanggal 23 dan hari ini tanggal 24 hari Senin. Yang Tuhan lakukan di bulan Februari sesuai dengan janjinya. Di akhir bulan Februari Tuhan akan melakukan ini. Dan perkara ini juga dan akan diikuti oleh seluruh dunia. Banyak yang sudah masuk dalam mengikuti jejak Yesua, mulai dari Yesua di surga, dia lahir sampai kepada Yesua naik kembali, yang sedang diikuti. Tetap mereka akan melihat ini dan dibukakan perkara yang sama di seluruh dunia. Khusus bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang bertanya-tanya mengikuti jejak-jejak Yesua, langkah kaki Yesua HaMashiach Adonai. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Ini perkara-perkara rohani yang sedang terjadi. Jadi Yesua itu tetap di surga. Segala sesuatu dipulihkan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Semua dipulihkan dulu baru Bapa di surga akan memerintahkan Yesua turun ke bumi bersama dengan 144.000. Jadi ini dalam proses pemulihan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, di mana penghakiman sedang menggoncang bumi. Haleluya. Ya, itu yang saya sampaikan. Kesaksian ini saya harus sampaikan karena itu disuruh sampaikan. Jadi tidak ada dasar lain yang diletakkan. Jadi pengejek-pengejek muncul di akhir zaman dari berbagai agama, dari berbagai manusia, untuk tidak percaya kepada pekerjaan Bapa Yeshua HaMashiach Adonai. Namun kebenaran firman Tuhan tentang Yeshua HaMashiach Adonai, tentang berita kudus dan tidak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal itu yang akan datang dari timur ke barat. Kita baca dia punya ayat supaya kita mengerti perkara ini. Haleluya. Supaya apakah memang itu ada ayatnya? Ya, ada. Di Markus 16:8. Lalu mereka keluar lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut.
Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan ini itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yosua sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Tentang keselamatan yang kekal dari timur ke barat. Nah, ini yang kami sedang beritakan ini. Yosua sendiri sampaikan lagi di Matius. Kita buka lagi di Matius 23. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat yang belum memancarkan cahaya dari sebelah timur dan sampai ke sebelah barat. Demikianlah pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Haleluya. Jadi banyak Mesias-Mesias palsu akan muncul. Kalau kita lihat dari Matius ini, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Ya, Mesias palsu nanti dari Roma juga ada, dari Yunani juga ada, dari Inggris juga ada, dari Inggris juga ada, dari Yunani juga ada, dari Afrika juga ada, dari Amerika Latin juga ada. Haleluya. Dari Rusia juga ada, dari berbagai bumi ini ada. Dari India, dari Cina. Haleluya. Itu akan ada. Tetapi aslinya yang mana? Hasilnya dia datang dari timur. Kita lihat di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Bangkai itu apa? Itu berhubungan dengan tubuh dan darah Yesus yang dipecah-pecahkan di timur. Yang tadi sudah disampaikan, sudah disaksikan kesaksian itu. Itu kita lihat di atas ini, ada peta di atas ini. Ini saya ada gambar ini. Tuhan suruh gambar seperti itu. Ini yang di atas ini. Haleluya. Pertumpahan darah Yesus itu di atas Papua. Bukan di belahan bumi lain, tidak ada. Nah, itu makanya ayat ini dia catat. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Burung nasar bercerita tentang Raja Wali. Makanan Raja Wali. Makanan Raja Wali orang-orang yang berjalan pelayanan di dalam roh. Mereka makanannya adalah darah dan daging Yosua. Makan perjamuan kudus agar mereka mendapat kekuatan untuk mengadakan pelayanan di akhir zaman dengan kekuatan darah daging Yosua. Ya, dari memancar sampai dari timur ke barat. Nah, kita lihat di Wahyu 20, di Wahyu 22 itu, ayat yang ke-16 itu. Aku bintang timur yang gilang gemilang, aku telah keturunan Daud, aku telah mengutus malaikatku. Haleluya, untuk memberitahukan itu semua dulu. Haleluya. Batu penjuru. Nah, ini bintang timur itu. Haleluya. Itu Yosua sendiri. Saudara-saudara terkasih. Dan ada utusan yang Tuhan beritahukan untuk membongkar rahasia ini. Ya, saudara-saudari terkasih, waktu tadi kami berdoa itu, Tuhan bilang begini, itu karena tangga ini dari dasar darah Yesus terpasang ke darah para rasul, para nabi dan para rasul tersusun, dan ini sudah rapi tersusun. Dan kamu dibangun di Efesus 2 itu ayat yang ke 20, 19, 20 itu. Dia tersusun naik dan rapi tersusun. Haleluya. Tuhan bilang itu kekuatan. Itu kekuatan bagi orang Papua. Itu kekuatan bagi orang percaya. Itu kekuatan bagi orang-orang saleh. Haleluya, di akhir zaman. Jadi setelah itu tadi kami lanjutkan dengan ada doa yang lain. Ada doa yang lain yang kami berdoa untuk menghancurkan kekuatan Toraja punya kekuatan yang berhubungan dengan alam kubur dan ibauta jalang lebar babi, kekuatan babi dari Toraja punya, suku-suku Toraja punya. Nah, itu tadi waktu kami berdoa itu Tuhan bilang begini, darah babi yang dihebohkan oleh suku Toraja ini adalah satu suku yang telah bawa lari buah pengetahuan yang tidak baik dari Taman Eden ini. Nah, itu tidak berguna lagi karena tadi tangga darah Yesua dengan para nabi, para rasul itu sudah terpasang.
Sehingga kekuatan dari Toraja ataupun juga dari kekuatan dari Romawi ataupun juga kekuatan dari benua bumi apapun tidak akan bertahan di atas Papua, karena di atas Papua dengan pertahanan kekuatan darah Yesus yang amat kuat, amat sudah dipasang, sehingga Yesus akan turun untuk mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di rahim bumi Papua, di Yerusalem baru akan terjadi di atas Papua. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus HaMashiach Adonai, saya memberitahukan ini, haleluya, ini hal baru yang belum pernah dibukakan oleh siapapun. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, karena ini hal yang dimeteraikan dalam kitab Gulungan, Wahyu 5 ayat 1-14. Haleluya. Dan ini dibukakan kembali oleh Roh Kudus yang diberitahukan waktu lewat hamba Tuhan itu dalam ibadah. Roh Kudus tidak datang, dia berdiri seperti manusia. Lalu dia manusia, Roh Kudus. Lalu dia beritahukan kepada saya dia beritahu kepada yang hamba Tuhan yang satu, bahwa saya lah yang sedang memberitahukan bahwa Yesua itu lahir di tempat ini. Haleluya. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-10, 11, 12 itu di situ menyatakan bahwa apa gerangan yang terdapat, rahasia yang terdapat dalam diri Yahweh diselidiki, disampaikan oleh Roh Yahweh. Sedangkan apa gerangan terdapat dalam diri Yesua itu disampaikan oleh Roh Kristus atau Roh HaMashiach kepada para nabi untuk menyelidiki keselamatan kekal itu akan datang lewat siapa, orangnya di mana dia akan lahir, di mana orangnya seperti apa juru selamat itu. Oh iya, YHWH Yeshua HaMashiach Adonai. Kami juga pernah tanya, yang lahir di Papua yang asli ini namanya siapa? Kami beritahukan nama dalam bentuk bahasa Orame, dan juga lain-lain, tapi Yesua bilang itu nama-nama panggilan semua. Nama asli Yesua itu adalah juru selamat itu adalah Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, itu asli. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Dengan demikian, haleluya, berita yang kudus dan tidak terbinasakan, tentang berita yang keselamatan yang kekal tidak akan datang dari timur ke barat. Melalui jika dekais garis katulistiwa, lintasan-lintasan peristiwa, waisken itu bahasa roh. Jika dekais bahasa roh, waisken itu bahasa roh. Waisken itu keajaiban Tuhan. Mori-mori Kristin itu peristiwa kelahiran, kematian, pemberitaan Injil Yesus mati, bangkit, hidup, naik ke surga, akan kembali ke bumi di satu titik. Semua terjadi di timur. Haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, demikian kesaksian saya sampaikan. Haleluya. Berbahagialah bagi mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang percaya, dan kaki tangan yang melakukan. Saya himbau pada saat ini kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di Sarmi, di Jayapura, di PNG sebelah, yang ada di Wamena, Merauke, Asma, Timika, Kaimana, Sorong, ya, Manokwari, Raja Empat, di Biak, Serui, Waropen, di Kaimana, di Wandamen, di Manokwari, haleluya, daerah-daerah Oksibil, haleluya. Ya, mereka yang ada di daerah-daerah sebelah selatan, Merauke dan lain-lain, haleluya. Haleluya. Bagi orang-orang percaya, haleluya, kita adalah orang-orang yang berada dekat pintu tempat peristiwa Alkitab itu terjadi. Dengan demikian, mari kita terus bersungguh-sungguh berdoa. Masing-masing yang ragu harus berdoa, bertanya-tanya Tuhan, karena Tuhan akan membukakan rahasia ini. Saudara-saudara terkasih, dan kita adalah jati diri orang-orang Israel asli, dari Yahudi asli yang Tuhan sembunyikan di Papua dengan cara Tuhan dalam keunikan tersendiri. Saudara-saudari terkasih, haleluya, tetap semangat, haleluya, tetap berdoa, tetap bersatu, haleluya. Jangan pandang dari gereja mana. Gereja-gereja itu dibuatan dari dogma doktrin dari Romawi, Eropawi, Amerikawi, haleluya. Jangan fanatik dengan itu. Itu adalah agama-agama bangsa-bangsa koloni, haleluya.
Tetap berpegang kepada Yeshua Amasya Adonai. Alkitab itu kita punya. Haleluya. Tetap berpegang kepada firman Tuhan. Tetap berpegang kepada Yeshua Amasya Adonai yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Yang kudus, yang berkuasa. Haleluya. Tetap berpegang kepada bermanifestasi bekerja sama dengan Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Mari kita bersatu. Haleluya. Dalam satu kegerakan besar. Haleluya. Dengan kekuatannya dibangun di atas dasar-dasar Yeshua Amasya Adonai dan para nabi dan para rasul. Haleluya. Kita bergerak bersama-sama masuk dalam penuaian akhir zaman. Haleluya. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Amasya Adonai. Hai anak-anak teruna. Haleluya. Hendaklah kamu harus berdoa. Makan dengan apa adanya yang ada di atas bumi. Berdoa. Haleluya. Bergerak. Generasi Yeshua. Haleluya. Mana saja anda berada. Orang asli Papua. Ini kami bicara konsep orang asli Papua. Haleluya. Karena rahasia ini hanya dibukakan kepada orang asli Papua. Bukan kepada orang pendatang. Tidak. Tuhan bukakan kepada orang asli Papua. Haleluya. Karena Tuhan mengetahui setiap watak dan perilaku manusia di muka bumi. Dengan demikian, hai orang-orang yang berbahagia, orang-orang asli Papua. Dimanapun Anda berada, Anda yang tidak percaya hari ini. Haleluya. Bertobat dan harus menjadi percaya. Haleluya. Dunia sedang menipu kamu. Dunia sedang menginjak-injak kamu orang Papua. Tetapi di mata Tuhan orang Papua itu berharga. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Setiap apapun yang terjadi di atas Papua, semua terjadi di atas di mata Yahweh Yeshua Amasya Adonai. Hari ini Tuhan sedang berperkara dengan Roma. Hari ini Tuhan sedang berperkara dengan Amerika. Hari ini Tuhan sedang berperkara dengan bangsa-bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa negara-negara tua. Haleluya. Tuhan Yahwehmu, Yeshua Amasya ada Raja orang Papua. Tidak meninggalkan kamu. Haleluya. Hai orang asli Papua. Bangkit dan bangkit, bangkit dan bangkit. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap sembunyi yang kau muliakan namamu. Memberi semangat bertempur, memberi semangat kekuatan kepada anak-anakmu. Orang-orang Bapak saleh di atas negeri ini, di atas Papua. Bapak, engkau memberkati mereka. Engkau memberkati setiap gerakan, engkau memberkati setiap orang yang percaya. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa, kami percaya, kami minta dan percaya, katakan dalam doa itu semua sudah terjadi. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih.